Jambi tidak hanya dikenal akan kekayaan alamnya. Dari sinilah perpaduan sejumlah budaya bertemu, mulai dari budaya Cina, Eropa, hingga Islam di masa Kesultanan. Salah satu jejak perkembangan Kesultanan Jambi yang dapat Anda lihat adalah di Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, seberang kota Jambi. Jejak sejarah yang berlokasi dan dimaksud di sini adalah berupa rumah batu. Desa Olak Kemang berada di bagian utara kota Jambi. Desa ini dapat ditempuh hanya beberapa menit saja dari kota Jambi dengan cara menyeberangi Sungai Batanghari. Di sini tak hanya kental dengan adat Islamnya, namun juga berbagai jejak sejarah masuknya Islam di Sumatera dan tonggak berdirinya Kesultanan Jambi. Rumah batu menjadi satu bangunan cukup mencolok di tengah pemukiman penduduk. Desa Olak Kemang, rumah yang dijaga itu merupakan peninggalan seorang penyebar agama Islam di kota seberang pada abad ke-18 bernama Said Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Said Idrus Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai, itulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Paduan bangunan lokal, Cina, Arab, dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua 2 lantai itu. Terlihat relief naga di dinding bercat putih. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertulisan huruf-huruf Arab. Sementara di bagian lantai 2 memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras, dan tangga seluruh terbuat dari batu. Disebut rumah batu karena pada waktu pembangunannya, rumah ini merupakan rumah batu pertama yang dibangun daerah seberang sini. Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, beliau merupakan ayah mertua dari Sultan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di Desa Olak Kemang, tepatnya di depan Masjid Al-Ihsaniyah yang juga merupakan masjid tertua di desa tersebut. Masjid ini juga dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1980. Olak Kemang, nama daerah, berada di seberang kota Jambi, tepatnya bagian utara kota Jambi. Olak Kemang, kawasan ini dikenal sebagai daerah yang kental dengan budaya Islamnya. Meski sudah diberi paparan cagar budaya, kondisi fisik rumah batu ini terlihat memprihatinkan. Hampir sebagian besar bangunannya terlihat rusak. Keberadaannya kini juga dijaga dan dirawat oleh para cicit Said Idrus bin Hasan Al-Jufri atau biasa dikenal dengan nama Pangeran Wirokusumo, yang tak lain adalah tokoh pendiri rumah batu Olak Kemang. Sebutan rumah batu disematkan karena pada saat dibangun pada abad ke-18, rumah batu tersebut merupakan bangunan satu-satunya yang terbuat dari batu atau ubin. Sementara bangunan atau rumah di sekelilingnya masih terbuat dari kayu.
Pada abad ke-18, Said Idrus merupakan penyebar Islam keturunan Arab di daerah seberang kota Jambi. Bangunan ini juga menjadi tonggak berdirinya Kesultanan Jambi. Rumah batu sengaja didirikan sebagai salah satu tempat belajar dan syiar agama kala itu. Berdasarkan keterangan Syarifah Aulia, Jambi pada masa 1800 hingga 1900-an diisi banyak kegiatan syiar agama Islam. Banyak saudagar dan penyiar agama asal Arab masuk ke Sumatera melalui pantai timur hingga masuk ke Jambi melalui jalur sungai Batanghari. Salah satunya adalah Said Idrus alias Pangeran Wirokusumo. Said Idrus juga dikenal dengan nama Habib Idrus. Kakeknya disebut sebagai seorang Arab Tulen yang berasal dari semenanjung Arab dan berimigrasi ke Hindia Timur pada abad ke-18. Said Idrus disebut memiliki daerah Jambi karena ayahnya beristri seorang perempuan Melayu dari keluarga Kesultanan Jambi. Syarifah Aulia mengatakan tidak diketahui secara pasti kapan tanggal lahir Said Idrus, namun berdasarkan dokumen Belanda, Said Idrus berumur 40 tahun pada tahun 1879. Dokumen itu juga mencatat sang Habib meninggal pada tahun 1905. Selain sebagai Habib sekaligus penyiar Islam, Said Idrus juga dikenal sebagai seorang mediator ulung. Masuknya kolonial Belanda di Jambi kerap menimbulkan konflik dengan masyarakat Jambi kala itu. Disinilah Said Idrus muncul sebagai penengah. Karena karismanya dan kecakapannya, Said Idrus diizinkan menikahi salah satu putri Sultan Nazaruddin. Dari pernikahan ini, Said Idrus diyakini menerima gelar Pangeran Wirokusumo yang disematkan oleh keluarga Kesultanan Jambi saat itu. Pada masa jayanya, Said Idrus dikenal sebagai dermawan yang kaya. Ia juga disegani Belanda karena kecakapannya sampai memiliki peran kuat di Kesultanan. Ia bahkan diberi jabatan tinggi sebagai wakil sultan di ibu kota. Sebab pada masa itu, seorang sultan memilih tinggal jauh dari ibu kota untuk menjauhkan diri dari Belanda. Sebelum meninggal dunia, Said Idrus mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Jami Al-Ihsaniyah. Ia juga dimakamkan tak jauh dari rumah batu dan masjid tersebut. Masjid ini didirikan pada tahun 1980 oleh Said Idrus bin Hasan Al-Jufri. Said Idrus, seorang tokoh penyebar Islam di Jambi, dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Beliau merupakan seorang ulama keturunan Yaman. Masjid batu ini didirikan Said Idrus untuk memenuhi fungsi tempat ibadah bagi masyarakat seberang kota Jambi. Masyarakat kota Jambi waktu itu yang sudah fanatik keislamannya memanfaatkan sebagai tempat ibadah dan kegiatan sosial lainnya. Kini, sekali dalam setahun, keluarga besar beliau menyelenggarakan peringatan wafatnya Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri yang dipusatkan di masjid ini. Peringatan tersebut diagendakan sekali dalam setahun oleh pihak keluarga dan masyarakat Muslim Sekoja atau seberang kota Jambi sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa beliau. Peringatan tersebut setiap tahun turut juga dihadiri oleh tokoh agama, alim ulama, cendekiawan, gubernur, dan undangan lainnya. Bangunan dalam masjid dipenuhi dengan hiasan kaligrafi berbagai rupa. Mimbar asli berdiri anggun di sini kanan mihrab, sementara beduk peninggalan terdahulu berada di bagian belakang ruang sholat. Ciri mencolok dari masjid ini adalah banyaknya jendela yang berpasang mengelilingi masjid.